Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali belajar tentang matematika, di mana materinya yaitu persamaan garis singgung lingkaran jika gradien garis singgung diketahui. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang persamaan garis singgung lingkaran ini, kita kembali mereview tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Materi yang sudah kita pelajari sebelumnya yaitu tentang mencari titik singgung dan titik potong pada lingkaran yang berpusat di 0,0. Nah, tentunya kalian sudah pada paham ya, insya Allah. Bagaimana mencari titik singgung dan bagaimana cara mencari titik potong lingkaran. Nah, di sini ada dua gambar, di mana gambar pertama yaitu garis hanya menyinggung lingkaran, tidak memotong ya, hanya menyinggung. Kalau menyinggung berarti cuma ada satu titik singgung lingkaran, kecuali kalau misalkan seperti gambar kedua, yaitu garis itu memotong lingkaran, berarti otomatis mempunyai dua titik potong. Jadi harus bisa dibedakan ya, ketika garis itu hanya menyinggung lingkaran, maka titik singgungnya cuma ada satu. Tapi kalau misalkan garis itu memotong lingkaran, maka titik singgungnya ada dua atau titik potongnya ada dua. Oke, di sini semoga kalian bisa paham dan semoga kalian juga bisa mengerti bagaimana cara mengimplementasikan rumus-rumus atau cara mencari titik singgung dan titik potong lingkaran, karena sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Tinggal kalian pelajari lebih lanjut dan kalian pahami lebih lanjut juga. Dan jangan lupa sering-sering untuk berlatih soal-soal yang terkait dengan titik singgung dan titik potong lingkaran ini, biar kalian bisa lancar dan bisa lebih mengerti bagaimana cara mencari titik singgung dan titik potong lingkaran. Oke, lanjut. Untuk materi kita hari ini, yaitu tentang persamaan garis singgung lingkaran jika gradien garis singgung diketahui. Oke, yang pertama, di sini kita akan membahas tentang lingkaran yang berpusat di 0,0, dan yang kedua kita akan membahas tentang lingkaran yang berpusat di A, B. Tentunya lingkaran yang berpusat di 0,0 dan lingkaran yang berpusat di A, B ini mempunyai rumus yang berbeda. Nah, ketika lingkaran itu berpusat di 0,0, maka rumusnya menjadi Y sama dengan MX plus minus R akar dari 1 plus M kuadrat. Nah, ketika lingkaran tersebut berpusat di A, B, maka rumusnya menjadi Y min B sama dengan M dalam kurung X min A plus minus R akar dari 1 plus M kuadrat. Nah, oke. Supaya kalian lebih paham bagaimana cara mengimplementasikan rumus-rumus ini, mari kita coba tentang contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal pertama, yaitu tentang tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 40 yang bergradien min 3. Nah, di sini ada penyelesaiannya juga. Oke, yang pertama kita jangan lupa untuk menuliskan kembali persamaan lingkarannya. Biar apa? Biar kita tidak lupa dan biar kita gampang dalam menyelesaikan langkah-langkah berikutnya, seperti itu. Nah, di sini kita tulis kembali yaitu persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 40. Nah, di sini dalam persamaan lingkaran itu ternyata R-nya ini adalah R kuadrat, ya kan? R kuadrat. Sedangkan dalam rumus tadi, rumus persamaan garis singgung lingkaran itu yang diketahui hanya R saja. Ya kan, berarti kita harus mencari R saja. Nah, di sini ada R kuadrat. Maka untuk mencari R saja, maka R sama dengan akar dari 40. Ya, diakarin ya, berarti akar dari 40. Nah, akar dari 40 ini bisa kita pecah, yaitu menjadi akar dari 4 kali 10. Nah, akar dari 4 kali 10 ini bisa kita pecah lagi, kita sendiri-sendirikan, yaitu akar 4 dikali akar 10. Nah, akar 4 ini kita bisa tulis 2, ya kan? 2 kali 2 sama dengan 4, berarti akar 4 adalah 2. Nah, untuk akar 10 kita tulis akar 10 saja. Berarti untuk nilai R sama dengan 2 akar 10. Nah, ini udah ketemu ya nilai R-nya. Setelah itu, setelah ketemu nilai R-nya, kita harus mencari tentang persamaan garis singgungnya. Nah, pertama kita harus memasukkan dulu rumusnya. Rumus dari persamaan garis singgung lingkaran yang
yang berpusat di 0,0 ya kan. Tadi rumus Y sama dengan MX plus minus R akar dari 1 ditambah M kuadrat ya kan. Berarti kita tinggal masukin aja nih. Di sini gradiennya min 3. Berarti kita masukin min 3 dalam gradiennya. Nah, R-nya kita ketemu 2 akar 10. Akar dari 1 ditambah gradiennya min 3 ya. Berarti min 3 kuadrat. Nah, di sini kita langsung hitung saja. Berarti Y sama dengan min 3X plus minus 2 akar 10 dikali akar 10. Nah, akar 10 ini dari mana? Akar 10 ini dari ini. Dari akar dari 1 ditambah min 3 pangkat 2. Nah, min 3 pangkat 2, min 3 dikali min 3 sama dengan 9, ya kan? 9 ditambah 1, 10. Maka kita langsung tulis saja akar 10, ya kan? Nah, setelah kita ketemu seperti ini, maka langkah selanjutnya yaitu Y sama dengan min 3X plus minus 2 akar 100. Akar 100 dari mana? Akar 100 dari ini. Akar 10 dikali akar 10. Nah, 10 kali 10 sama dengan 100. Berarti akar 100 sama dengan 10. Untuk langkah selanjutnya, berarti kita tulis Y sama dengan min 3X plus minus 2 kali 10. Nah, 2 kali 10 ini sama dengan 20. Berarti Y sama dengan min 3X plus minus 20. Nah, kesimpulannya yaitu jadi persamaan garis singgung lingkaran adalah. Nah, di sini ada tanda plus minus. Kalau ada tanda plus minus ini ada dua kemungkinan. Bisa plus atau bisa minus, seperti pada kesimpulannya. Nah, kita lihat kesimpulannya yaitu jadi persamaan garis singgungnya adalah untuk yang pertama kita boleh menggunakan plus atau minus. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan plus dulu. Nah, untuk persamaan yang pertama yaitu Y sama dengan min 3X plus 20 dan untuk persamaan kedua yaitu Y sama dengan min 3X min 20. Nah, ini ada dua kemungkinan jawaban. Yang pertama ada plus, yang kedua ada minus. Oke, kalau misalkan di soal pilihan ganda. Di soal pilihan ganda itu biasanya cuma ada satu kan jawaban yang benar, maka kita tinggal lihat dia makanya plus atau dia makanya minus. Sampai sini paham? Berarti kalau misalkan ada plus minus, ada dua kemungkinan jawaban. Oke, untuk contoh soal selanjutnya. Oke, untuk contoh soal kedua, yaitu tentukan persamaan garis singgung lingkaran X min 2 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 90 yang sejajar dengan garis 3X min Y plus 7 sama dengan 0. Nah, di sini penyelesaiannya, untuk yang pertama kita harus mencari gradien garis dulu. Nah, di sini kan kita tidak diketahui nih gradiennya berapa, hanya diketahui tentang persamaan garisnya. Nah, dari persamaan garis ini kita bisa mencari gradien. Bagaimana caranya? Caranya yaitu pertama kita tulis dulu persamaan garisnya. Ya kan, kita tulis dulu persamaan garisnya, baru setelah kita tulis, kita ubah menjadi Y sama dengan. Pastinya kalian sudah tahu dong bagaimana cara mengubah Y sama dengan ini. Nah, di sini ada min Y sama dengan min 3X plus 7. Nah, dari min Y sama dengan min 3X plus 7, kita sama-sama mengkalikan dengan min 1. Karena biar jadi plus, X ini biar jadi plus, dan ini juga biar jadi plus. Maka kita harus mengkalikan dengan min 1. Nah, kita kali semua. Min 1 kali min Y sama dengan Y. Min 1 kali 3X sama dengan 3X. Min 1 kali min 7 sama dengan 7. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan 3X plus 7. Nah, gradiennya yang mana? Gradiennya yang nempel di X. Jadi, kalau kalian mencari gradien yang diketahui persamaan garisnya, kita ubah dulu menjadi Y sama dengan. Maka setelah kita ubah menjadi Y sama dengan, gradiennya yang mana? Gradiennya itu yang nempel di X ya. Ini namanya gradien atau biasa kita sebut dengan M. Nah, udah ketemu nih gradiennya. Gradiennya sama dengan 3. Maka setelah kita ketemu gradiennya, kita analisis dulu soalnya tadi sejajar atau tegak lurus. Nah, kebetulan soalnya sejajar. Maka ketika garis itu sejajar, maka dapat kita simpulkan bahwa M1 sama dengan M2 sama dengan 3, atau gradien 1 sama dengan gradien 2 sama dengan 3. Ya kan? Berarti ini sejajar. Nah, setelah kita ketahui gradiennya 3,
Maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan persamaan garisnya. Nah, menentukan persamaan garisnya. Tadi di sini kita harus menuliskan dulu rumusnya. Tadi rumusnya yaitu Y min B sama dengan M dalam kurung X min A plus minus R akar dari 1 plus M kuadrat. Ya kan? Berarti kita langsung substitusikan saja. Berarti Y sama dengan B-nya min 1. Kita tulis min 1 ya. Di sini. Untuk A-nya kita tulis min 2 karena diketahui A-nya min 2, yaitu kita tulis min 2. Jangan lupa kita tulis M-nya juga ya, M-nya 3. Nah, R-nya kita langsung tulis saja nih, akar dari 90 karena kita hanya mencari R saja. Kalau ini kan R kuadrat. Nah, yang kita cari hanya R saja, berarti akar dari 90. Dikali akar dari 1 plus 3 kuadrat ya ini, 3 kuadrat. Maaf, 3 kuadrat, kuadratnya kurang. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita menghitungnya. Y-1 sama dengan, kita kali pelangi nih, 3 kali X dan 3 kali min 2. 3 kali X sama dengan 3X. 3 kali min 2 sama dengan min 6. Plus minus, ini tadi kita bisa pakai cara yang tadi ya. Kalau tadi kan akar dari 40, ini kan akar dari 90. Berarti kita bisa ubah menjadi akar 9 dikali akar 10, ya kan? Akar dari 9 sama dengan 3. Berarti untuk hasil dari akar 90 ini, kita bisa menuliskan 3 akar 10, ya. Dikali akar dari 1 ditambah 9. Maka selanjutnya yaitu Y-1 sama dengan 3X plus minus 3 akar 10 kali 10. 10-nya dari ini ya, 9 tambah 1 sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita pindahkan min 1 ini ke ruas kanan, yaitu Y sama dengan 3X min 6 plus 1. Ditambah 30. 30 dari mana? 30 dari akar 10 dikali akar 10 sama dengan akar 100. Nah, akar 100 itu sama dengan 10, maka 3 kali 10 sama dengan 30. Oke, maka lanjutannya yaitu Y sama dengan 3X min 5. Ini min 5 ya, min 6 plus 1 sama dengan min 5. Plus minus 30. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, jadi persamaan garis singgungnya adalah, untuk persamaan pertama yaitu Y sama dengan 3X plus 25. Dari mana 25? Kita menggunakan plus ya, berarti plus 30. Plus 30 sama min 5, berarti plus 25 ya. Berarti untuk persamaan pertama yaitu Y sama dengan 3X plus 25. Dan untuk persamaan kedua yaitu Y sama dengan 3X min 35. Karena kita mengambil yang min 30 dan min 5. Maka dijumlahkan menjadi min 35. Jadi untuk persamaan kedua yaitu Y sama dengan 3X min 35. Oke, paham ya sampai sini? Berarti ada dua kemungkinan karena ini plus minus. Berarti kemungkinan pertama kita bisa menggunakan plusnya, dan kemungkinan kedua kita bisa menggunakan minnya. Oke? Oke, untuk kesimpulan akhirnya. Jadi untuk kesimpulan akhirnya yaitu ketika lingkaran itu berpusat di 0,0, maka rumus dari garis singgung lingkarannya yaitu Y sama dengan MX plus minus R akar dari 1 plus M kuadrat. Nah, ketika lingkaran itu berpusat di A, B, maka rumusnya menjadi Y min B sama dengan M dalam kurung X min A plus minus R akar dari 1 plus M kuadrat. Nah, ini rumusnya harus diingat-ingat ya, supaya bisa lancar dalam mengerjakannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga untuk pembelajaran kali ini kalian bisa paham dan bisa mengerti apa yang saya jelaskan tadi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.